warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan Bapak untuk pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Bapak berharap meskipun anak-anak sekalian belajar dari rumah, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan, dan upayakan apabila tidak ada keperluan mendesak, tidak usah keluar rumah terlebih dahulu. Baik anak-anak sekalian, untuk materi ini tolong anak-anak sekalian diikuti dengan sebaik mungkin. Kemudian nanti pada bagian akhir dari video ini nanti Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti lembar kerja itu silakan Anda lengkapi, Anda buat di dalam buku latihan dan dikumpulkan kembali ketika sudah belajar tatap muka di sekolah. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja mulai. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai, silahkan Anda membacakan Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja kepada materinya. Ya, kita mulai dulu dari definisi atau pengertian tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, ya, apapun tindakan yang dilakukan oleh manusia dan tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, nah itulah yang dikatakan sebagai tindakan ekonomi. Di sini Bapak bisa memberikan contoh, yaitu seseorang yang bekerja sebagai pedagang sate. Nah, keuntungan dari pedagang sate itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga si pedagang sate tersebut. Nah, itulah tindakan ekonomi. Mungkin barangkali orang tua anak-anak sekalian itu bisa dikatakan sebagai tindakan ekonomi apabila melakukan sebuah pekerjaan dan nantinya baik itu keuntungan maupun upah yang didapatkan digunakan untuk memenuhi segala keperluan hidup, mulai dari untuk membeli pangan, ya, sandang, dan kebutuhan lainnya. Nah, kita lanjutkan lagi yang contohnya. Nah, di sini adalah ada seorang bapak sedang berjualan sate. Ya. Nah, hasil dagang sate tersebut digunakan oleh bapak tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berikutnya adalah motif ekonomi. Motif itu bisa dikatakan sebagai dorongan atau alasan. Nah, jadi kalau motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi maksudnya alasan apa yang ada di dalam diri atau hati seseorang itu sehingga melakukan kegiatan ekonomi. Jadi apa yang mendorongnya? Apa yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi? Contoh di sini adalah seorang pedagang sate tadi. Alasannya untuk berdagang sate karena ingin memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi motifnya atau dorongannya atau alasannya ingin memenuhi kebutuhan hidup. Lanjut, motif ekonomi itu terdiri dari 4 macam nantinya. Jadi ini macam-macam motif ekonomi. Yang A atau yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya manusia melakukan kegiatan ekonomi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran. Jadi yang pertama, manusia itu melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk keperluan hidupnya. Nah, nanti kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasar tadi, biasanya manusia itu
untuk mencapai kemakmuran. Jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang di luar kebutuhan pokok. Lanjut, motif yang contoh dari motif untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah seorang nenek yang berjualan buah pisang ataupun buah-buahan keliling kampung. Jadi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari si nenek tersebut. Lanjut kepada motif berbuat sosial. Ya, motif kedua yaitu motif berbuat sosial. Nah, dalam melakukan kegiatan ekonomi selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga didasarkan alasan untuk menolong orang lain. Nah, jadi maksudnya orang berbuat atau bertindak ekonomi atas dorongan kemanusiaan, atas dorongan ingin menolong orang lain. Biasanya orang melakukan kegiatan ekonomi itu juga disebabkan untuk berbuat sosial. Maksudnya untuk menolong orang lain karena merasa dia punya kewajiban menolong orang lain. Di sini contohnya seorang penjual nasi yang memberikan nasi bungkus gratis pada hari tertentu dengan tujuan menolong orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Ini maksudnya dia menyisihkan keuntungannya itu untuk menolong orang lain. Lanjut, contohnya di sini. Ini di sini contohnya terlihat ya, barangkali seorang yang mampu dia membagikan keuntungan dari usahanya tadi untuk berbagi kepada kaum duafa atau anak yatim piatu. Lanjut ke motif ketiga atau yang C, motif untuk mendapat penghargaan. Orang bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan juga didasarkan untuk mendapatkan pujian atau status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang pedagang yang sukses sehingga terkenal di mana-mana akan kesuksesan dan kekayaannya sehingga semakin dihargai dan dipuji oleh orang lain atau banyak orang. Jadi, orang itu dia akan bekerja keras semaksimal mungkin supaya dia menjadi orang sukses sehingga menjadi orang yang kaya, dan nanti kalau dia sukses atau kaya, harapan dia nanti dipuji atau dihargai oleh banyak orang. Nah, itulah motif yang ketiga, yaitu motif untuk mendapatkan penghargaan. Nah, di sini contohnya adalah bisa juga diambil dari prestasi siswa di sekolah, ya, karena usahanya, kerja kerasnya dalam belajar sehingga prestasinya dihargai atau diberikan penghargaan oleh guru-guru di sekolah. Lanjut ke motif yang terakhir atau D, motif untuk memperoleh kekuasaan. Ya, ini salah ketik, maaf. Ini tertulis motif, seharusnya motif. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Manusia cenderung tidak puas dengan apa yang sudah diperolehnya, sehingga selalu ingin terus bergerak maju. Nah, begitu pula dalam berusaha. Apabila sudah memiliki satu cabang usaha, maka akan menambahnya lagi sehingga usahanya ada di mana-mana. Itulah yang dimaksud dengan alasan untuk memperoleh kekuasaan. Jadi maksudnya contohnya begini. Apabila seorang pengusaha minimarket umpamanya di suatu daerah, di suatu kecamatan atau di sebuah kota, dia awalnya mungkin memiliki satu atau dua minimarket. Tapi karena minimarketnya semakin laku, semakin dikenal, sehingga pengusaha tersebut membuka beberapa cabang lagi di daerah lain, sehingga semakin banyak pengusaha tadi semakin menguasai bisnis minimarket atau pasar swalayan. Nah, itulah yang disebut dengan motif memperoleh kekuasaan. Nah, teman-teman sekalian, inilah tugas yang harus Ananda kerjakan ya selama 2 jam pelajaran belajar di rumah. Nah, itu lengkapi lembar kerja berikut dan kerjakan di buku latihan IPS. Dikumpulkan ketika sekolah kembali.
Nah, di sini ada 3 kolom dan nanti semuanya ada 5 soal atau 5 pertanyaan, tapi di sini Bapak sudah memberikan salah satu contoh. Jadi Anda cukup melengkapi 4 lagi yang lain. Di sini ada kolom nomor, pernyataan, dan motif. Nah, ini nomor 1 sebagai contohnya. Pak Rahmat memiliki usaha bengkel sepeda motor. Usaha bengkelnya untuk menghidupi seorang istri dan 3 orang anaknya. Nah, di sini motifnya apa? Yaitu motif memenuhi kebutuhan hidup atau motif memenuhi kebutuhan. Nah, yang nomor 2, 3, 4, dan 5, nah, silahkan Anda buat di buku latihan dan dikerjakan. Selamat belajar dan bekerja. Tetap semangat. Semoga Anda sekalian tidak bosan meskipun belajar di masa pandemi COVID-19. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.